Nama Menteri BUMN Erick Thohir mencuat dalam survei Bursa Calon Wakil Presiden pada pemilu 2024 mendatang. Cemerlang saat memimpin Kementerian BUMN dan faktor kedekatan dengan Presiden Jokowi menjadi faktor melambungnya nama Erick Thohir. Tak hanya bursa calon presiden pemilu 2024 mendatang turut diramaikan dengan kandidat calon wakil presiden. Nama-nama kandidat pun mulai bermunculan, diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menpar Ekraf Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Nama Erick menyita perhatian publik setelah unggul dalam survei sejumlah lembaga. Bersanding dengan nama sejumlah tokoh politik, menguatnya nama Erick Thohir tak lepas dari kiprahnya melakukan transformasi di Kementerian BUMN. Sosok Erick juga dinilai ideal sebagai penerus kinerja Presiden Joko Widodo. Meningkatnya elektabilitas Erick Thohir hingga 15,1% juga tak lepas dari kiprahnya memajukan generasi muda. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait elektabilitas Capres-Cawapres, sudah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan juga Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut Lukman Edy. Selamat siang Pak Hanta Yuda dan juga Pak Lukman Edy, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat. Ya Bapak-Bapak, kalau kita lihat memang kontestasi menuju Pilpres ini sudah mulai panas ya. Begitupun tentunya nama-nama Capres dan Cawapres ini sudah mulai berbunculan. Salah satunya Erick Thohir. Nah, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Hanta Yuda nih. Pak Hanta, menurut Anda apa sih yang membuat Erick Thohir ini mencuat sebagai Cawapres? Ya, survei Poltreking Indonesia sebenarnya merekam beberapa peta di Pulau Jawa, 5 provinsi kunci di Pulau Jawa, ada beberapa nama yang muncul tadi seperti Prolog Ainus, dan salah satu yang mencuat memang nama Erick Thohir dengan tren sedang naik. Nah, kalau kita analisa lebih dalam, memang Erick Thohir menguasai cukup tinggi di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, tapi lumayan kuat nomor 2 di Jakarta, 3 besar di Jawa Barat, dan di Banten juga cukup signifikan. Artinya perolehan Erick Thohir berada di 2 digit semua di 5 provinsi besar itu. Lalu mengapa posisi elektoral Erick Thohir ini cukup potensial? Menurut kami dalam analisa survei ini, satu, karena kita tahu secara kinerja, kami juga merilis survei sebelumnya di bulan sebelumnya, di mana tingkat kepuasan kinerja menteri Erick Thohir di 3 besar setelah Prabowo adalah Erick Thohir. Nah, Mas Erick Thohir ini dianggap sebagai menteri yang berprestasi dengan terobosannya, programnya itu menjadi salah satu penyumbang elektabilitasnya. Yang kedua adalah dipersepsikan publik salah satu menteri figur yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya kira kita sulit untuk membantah bahwa Pak Erick Thohir sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan ketua tim pemenangan Pak Jokowi 2019 ketuanya adalah Pak Erick Thohir. Diberikan tugas untuk memimpin event-event internasional, bahkan terakhir pernikahan putra presiden pun diberikan kepada Pak Erick Thohir, dipercayakan untuk menjadi ketua panitianya. Nah, karena itulah di basis-basis utama Pak Jokowi itu Erick Thohir cukup kuat. Tapi yang menariknya juga, selain basis Pak Jokowi, di basis Pak Prabowo 2019, Erick Thohir juga cukup bagus. Misalnya kita lihat di Banten, di Jawa Barat, posisinya juga potensial. Baik, kita ke Pak Lukman Edy. Tadi juga Pak Hanta sudah menyinggung bahwa salah satunya ada kinerja Menteri Erick Thohir ini untuk mentransformasi BUMN. Nah, menurut Pak Lukman sendiri, apakah memang munculnya nama Erick Thohir ini berkaitan dengan posisinya sebagai Menteri BUMN? Ya, saya membaca ya hasil survei Mas Hanta Yuda. Begitu juga survei-survei lembaga survei yang lain yang memang menggambarkan kinerja yang baik dari Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nah, saya kira yang disampaikan tadi benar bahwa sebahagian besar yang memberikan kontribusi kepada Pak Erick Thohir yaitu soal kinerja beliau sebagai Menteri BUMN. Karena memang program transformasi di BUMN itu ya banyak sekali yang berhasil dan cepat sekali ya, nggak sampai setahun 2 tahun itu sudah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Tadi Anda juga sudah menyebut bahwa Erick Thohir ini nama yang cukup elektabilitasnya cukup meningkat pesat begitu ya, bahkan sampai 15,1%. Nah, ini apakah tren elektabilitas ini akan bisa bertahan sampai jelang pemungutan suara menurut Anda, Pak Hanta?
Ya, dari capres kita sudah menguat ketiga capres kuat ya. Tapi cawapres memang ada beberapa nama potensial. Nama Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, itu dua nama berada di rentang margin error kalau di survei nasionalnya. Ada 15% atau 16% kalau simulasi 10 nama. Disusul oleh Ridwan Kamil, kemudian terpaut 3%, barulah AHY dan Sandiaga Uno. Nah, apakah ini ada tren akan positif terus? Saya kira tren untuk terus positif itu juga terbuka bagi Pak Erick Thohir. Karena kita tahu pergerakan politiknya cukup masif, kemudian Pak Erick Thohir juga saya kira punya panggung strategis sebagai Menteri BUMN tadi, kerap mendapatkan tugas-tugas potensial atau strategis dari Pak Jokowi. Kalau kemudian mendapatkan lagi tugas, apalagi ke depan ada momen-momen beliau juga sangat concern di olahraga, Piala Dunia ke depan U20 itu juga menjadi peluang-peluang strategis, ditambah disebutkan juga namanya di PSSI dan kiprah-kiprahnya di BUMN seterusnya. Saya kira itu memberi semacam bantalan untuk melompat potensi untuk terus naik. Kalau Dan Pak Hanta tadi bilang bahwa Pak Erick ini cukup kuat dan Anda yakin begitu ya akan konsisten sampai jelang pemungutan suara. Kita ke Pak Lukman. Nah, Pak Lukman kalau ini tidak ada gempa politik ya, tidak ada gempa politik, tidak ada tsunami politik, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Baik. Trennya saya kira positif. Baik Bapak, kita ke Pak Lukman ya. Ini Pak Lukman, menurut Anda seberapa besar potensi Erick Thohir ini untuk maju sebagai cawapres? Ya, memang elektabilitas penting bagi Pak Erick Thohir ya. Tetapi dalam konstelasi pemilihan cawapres, selama ini ada faktor-faktor lain yang penting juga untuk dikelola. Ya, misalnya ketika Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin, tidak semata-mata soal elektabilitas, bahkan Kiai Ma'ruf Amin elektabilitasnya rendah. Ketika Pak Jokowi juga menggandeng Pak JK, ketika Pak SBY menggandeng Budiono, ketika Pak SBY menggandeng Pak JK punya elektabilitas yang tinggi di Sulawesi, di timur Indonesia, tetapi di Pulau Jawa rendah. Terus sekarang beliau aktif di NU, ya, menjadi ketua satu abad, ketua panitia peringatan satu abad NU. Ya, kemudian dengan Islam modern yang lain juga Pak Erick Thohir itu dekat. Dia punya beberapa media yang hari ini ada label Islam moderat di situ. Dengan pengurus Muhammadiyah juga dekat. Saya kira itu Pak Erick Thohir mempunyai modal sosial, jejaring sosial yang lengkap untuk dijadikan modal dasar beliau. Baik, terima kasih atas analisa Anda Pak Lukman Edi, dan juga tadi ada Bapak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, tadi Pak Lukman Edi, Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-bapak, selamat kembali beraktivitas.